Jadi kalau berbicara tentang kekhususan, berbicara tentang MOU, semua kita tahu banyak poin-poin yang hari ini masih tidak terrealisasi. Ini banyak persoalan di Aceh. Jadi kalau kita mau bicara, sebenarnya tahap pembicaraan hari ini adalah apakah pemerintah pusat ada keseriusan dalam menjalankan apa yang telah diundang-undangkan tentang berkaitan perdamaian Aceh. Apakah sudah sepenuhnya dijalankan itu? Apakah wewenang untuk pemerintah Aceh sudah terrealisasi semuanya? Ini yang harus dipersoalkan. Maka hari ini kalau kita tuding pemerintah Aceh, rakyat Aceh tidak maju dikarenakan kesalahan diri, sorry, itu minta maaf. Sebab semua ini masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Padahal dalam poin perjanjian Aceh dengan Indonesia, itu cuma hanya 6 persoalan yang ada kewenangan pemerintah pusat. Cuma hanya 6. Selebih daripada itu menyangkut dengan pembangunan, teknik bagaimana rakyat Aceh ingin membangun, bekerja sama dengan luar negeri, semua itu tidak berjalan. Masih di bawah kementerian. Ada campur tangan yang penuh di Aceh dari pemerintah pusat. Jadi di mana letak hasil MOU-nya? Nggak ada, 0-0. Nggak ada hasil, cuma berjalan di tempat. Maka notok lalu pemerintah Aceh bertabrakan. Kenapa setiap program itu harus ada kelulusan, harus menunggu, yang memakan waktu yang lama. Jadi semua ini belum fair, belum adanya keikhlasan dari pemerintah pusat. Kita harus sepakat dulu di sini, dalam forum ini harus sepakat dulu, apakah perdamaian ini kita akui nggak antara pemerintah pusat dengan Aceh? Akui nggak? Jangan samakan Aceh dengan Papua, beda. Ini persoalannya kita damai, kita bukan menyerah. Lain kalimat menyerah, kita damai, ada ikatan. Tapi serius nggak itu? Itu yang harus dikupas dulu. Ada nggak seriusan? Di mana letak hari ini yang menjadi kendala, poin-poin tidak terlaksana semua? Di mana letaknya? Coba lihat masalah bendera itu. Ini persoalan bendera. Ini contoh, bukan saya giring ke arah pembicaraan itu, karena kita ingin membicarakan umum. Coba lihat persoalan bendera. Berani nggak pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan memang dilarang total? Belum ada. Sebab apa? Setiap aturan yang harus dibentuk di Aceh itu cuma hanya pemberitahuan ke pemerintah pusat, bukan untuk menghalang-halangi. Keluar peraturan peraturan presiden yang menyangkut 2007 tentang larangan pengibaran bendera separatis itu sebelum lahirnya perdamaian. Sesudah lahirnya perdamaian baru dikeluarkan itu untuk menghalangi apa keinginan rakyat Aceh. Jadi belum sepenuhnya itu yang terwujud untuk Aceh. Jadi yang hari ini kita giring seakan-akan rakyat Aceh udah nggak bisa, nggak mampu, sebab ada campur tangan, nggak ada diberi kebebasan yang penuh. Apa yang telah dijanjikan itu semua nihil, nggak ada itu semua. Cuma bayang-bayangan kosong, sama perjanjian waktu dulu, macam lantai. Gitu Pak Hasan. Silakan sambung. Ya Bang. Oke, saya tambah Saya tanggapi ya, pernyataan Abang saya tanggapi lagi ya. Bang Hasan, saya tambah dulu. Semua program yang dibuat di DPRA untuk Aceh itu, ya contoh saya bilang kan, untuk rakyat jelata, untuk rakyat biasa kita, misalnya kita minta 2 triliun per tahun untuk dana rakyat, kita buat kebun-kebun di Aceh. Itu tidak pernah diberikan, tidak boleh. Dicoret itu program-program seperti itu untuk makmur rakyat. Jangan salah. Nah, Minerba 70% itu Aceh, sampai sekarang nggak ada duduknya, nggak ada apa-apanya. Sebenarnya Aceh itu punya lahan gas, itu kalau 70% itu berarti Aceh dapat, tahu nggak, hampir 30 triliun per tahun. Itu nggak pernah diberikan, tertera di dalam undang-undang Eropa itu sendiri. Begitu caranya, bukan ini mau bawa kemana, tidak ada program yang kasih. Itu sambung. Udah, bisa saya tanggapin? Oke, lanjut Bang. Nah, sama Bang Nasir ya pertama ya Bang ya. Halo?
Bang Nasir, monitor ya. Ya lanjut Bang. Saya tanggap ini pertanyaan ininya abang tadi. Jadi gini bang, Aceh itu mempunyai kekhususan tersendiri, daerah otonomi khusus paling khusus, ya. Terutama tadi masalah bendera ya bang ya. Bendera Aceh, bendera provinsi adalah bendera bulan bintang, itu memang ada di dalam Konun Undang-Undang Aceh. Ya, kenapa pada saat terjadinya bencana kemarin itu sempat rame, sempat ribut bang? Karena apa? Harusnya bendera Aceh itu berdirinya juga tidak melebihi bendera merah putih bang. Harusnya pada saat menyampaikan pendapat, ya, tidak diselingi juga dengan kata-kata merdeka. Itulah makanya kemarin Danrem Lok Sumawe juga sempat emosi, padahal orang Aceh juga kan. Karena apa? Udah ada provokasi bang di situ. Maaf bahasan ini itu maaf ya, maaf sama sekali, maaf beribu-ribu maaf. Saya potong sedikit. Itu tidak berkelas apa yang Bapak Hasan ceritakan. Persoalan larangan itu jangan disorot kemarinnya, ya. Kalau mau disorot sebelum kemarin-kemarin, tunggu. Kalau mau disorot setelah pengesahan bendera itu, pemerintah pusat sudah anarkis melalui bawahan-bawahannya Mori aparat di Aceh tentang pengibaran bendera itu. Coba kalau dilembutkan persoalan itu, dilembutkan, rakyat Aceh nggak akan begitu. Itu sudah di penghujung Pak, jangan sorot di penghujung. Di awal setelah pembentukan, pemerintah Aceh sudah membuka ruang Kolindon, sudah bahas itu. Tapi sampai sekarang Kolindon itu habis seperti habis es batu di dalam tersendiri. Jadi kalau mau disorot, jangan disorot kemarin. Itu sudah di penghujung tuh Pak. Amarah sebahagia rakyat Aceh itu sudah melebihi. Karena dihalang-halangi itu dari dahulu, setelah pembentukan. Coba kalau mau memang gentle kita duduk. Salah satu kasus bang, salah satu kasus. Apa permasalahan yang terkait bendera yang bisa rame? Sebelum terjadinya kemarin, nggak ada yang menonjol bang. Masalah apa tentang bendera yang bikin ribut? Nggak ada. Hanya kemarin aja itu yang rame di medsos itu bang. Banyak di lapangan Pak, itu dilarang. Kita pernah dulu sampai kita praksi PA itu Abdullah Saleh dulu. Macam nih Bang Nasir, kasih Abang Hasan dulu habis narasi. Oke, macam mana Bang Nasir? Kasih Abang dulu. Hasan, saya tanya dulu, kalau Aceh itu nama negara atau nama suku kan? Baca sejarah bang. Itu pertanyaan apa itu? Nah ini kan mereka ngotot Aceh terus ya. Negara itu bukan suku ya. Aceh itu sebenarnya itu nama negara ya sebenarnya. Tapi kalian ngototnya di situ. Kedua, yang kalian permasalahkan ya, yang masalah sudah diinikan ya. Kita ini gimana? Kita mau maju caranya seperti ini. Saya bingung loh kalau lihat keadaan kalian di sini nih. Iya. Silakan Bang Hasan. Silakan Bang Hasan, wakili Bang Hasan. Kita harus tahu persoalan dasar. Indonesia ini sebagai penjajah dan pendatang haram di bumi Aceh. Persoalan Aceh adalah persoalan kemerdekaan. Indonesia harus keluar dari Aceh. Begitu. Dek, kalau diskusi bukan begitu, Dek. Itu kamu namanya memaksakan pendapat. Iya. Oke, bahasan. Oke, lanjut dari narasi bahasannya tadi. Nanti habis baru dibantah. Oke. Jadi gini, masalah bendera sebelum ini sebenarnya tidak ada namanya gesekan itu di lapangan, tidak ada, tidak dilarang kan, dibawa kampanye, dibawa apa juga nggak ada. Waktu itu dilarang kan nggak ada. Bendera Aceh memang kekhususan Aceh gitu loh. Terus yang kedua, masalah dana otsus tadi ya, saya pengen tanya ini abang-abang yang ada di Aceh. Bendera dulu, kasih habis Bang bendera. Pasal yang bendera ke Abang bernarasi habis dulu. Pasal yang kemarin sampai ada bentrok Bang. Enggak, saya ngelihatnya begini loh Bang. Kalau tadi kata Bang Nasir, jangan dilihat ujungnya. Di pangkalnya pun sebenarnya tidak ada itu gesekan masalah bendera. Orang Aceh punya peraturan sendiri, punya undang-undang sendiri kok. Itu udah ada di undang-undang UU PA.
Nggak ada masalah dilarang, tapi yang kenapa sampai mungkin aparat terjadi emosi di lapangan. Kalau memang bawa bendera, konvoy apa, jangan diselingilah dengan kata-kata merdeka. Seolah-olah itu kan provokasi kepada aparat. Itu yang saya maksud. Dari inti statement abang masa dia bawa bendera gara-gara ada teriakan merdeka, betul bang? Ya, Di situ terjadi pergesekan, betul? Teriakan merdeka mungkin juga nggak ada, itu nggak akan terjadi. Bang, maka macam ini kadang-kadang bang, kadang-kadang hukum di Indonesia ini, kalau yang ke bawah apa yang kita ngomong semua salah. Sedangkan Megawati setiap dia berpidato, setiap sorak merdeka, merdeka, kenapa nggak dipermasalahkan? Lagi satu bang, dengan dipotong dulu. Ini dengar dulu bang, jangan bang. Langsung saya tanggapi abang. Bang, jangan ditanggapi. Abang habis nanti baru abang tanggapi. Karena tadi abang habis bernarasi baru saya tanggapi. Oke bang, ini mengenai bendera Aceh yang abang mengakui sudah ada dalam undang-undang. Akan tetapi dipersoalkan. Ini yang lagi parah bang Indonesia ini, maka kadang-kadang bang satu kata tadi mengatakan Indonesia ini penjajah. Kenapa dia bilang penjajah? Terhadap bangsanya sendiri sampai TNI memukul dengan gara-gara bendera. Sedangkan bendera Israel yang nggak ada hubungan diplomat di kita ada Indonesia dengan Israel boleh berkibar, nggak ada tindakan apa-apa bang. Itu macam mana statement abang? Coba tanggapi. Gimana bang? Yang bendera Israel gimana? Putus-putus jadi. Oke, bendera Israel yang berkibar di Jawa Timur tak ada tindakan apa-apa daripada pihak TNI. Sedangkan bendera Aceh, abang sendiri tadi sudah mengakui dalam kanun, dalam perjanjian itu memang sudah sah. Walaupun abang tadi mengklaim salahnya diteriakan merdeka, sedangkan Megawati selalu pun meneriakan merdeka. Ini bendera Israel bang. Dengar dulu bang. Abang kasih habis dulu. Saya tutupnya abang tanggapi. Bendera Israel yang langsung kita tak ada hubungan diplomatik antara Israel dengan Israel Yahudi itu. Indonesia nggak ada hubungan, tapi boleh berkibar. Tapi dari pihak TNI nggak ada mengambil tindakan. Macam mana itu bang? Nah, saya tanggapi ya bang. Untuk bendera, kenapa bendera Israel tidak ditindak dengan aparat? Ya, karena apa? Kita juga mengibarkan bendera Palestina juga bang. Indonesia ini agamanya bukan hanya Islam. Kalau masalah keyakinan sudah beda bang. Ada yang mendukung Palestina pengen jadi negara merdeka. Ada juga sebagian saudara kita yang beragama lain, mereka sesuai agamanya mereka mendukung Israel. Itu sesuatu yang beda, jangan disamakan. Yang kedua, teriakan Megawati Merdeka. Teriakan Megawati Merdeka dalam apa? Konteksnya, dia adalah pemimpin partai. Kata-kata merdekanya bukan disamakan dengan kata-kata merdeka ingin pisah dengan NKRI. Tapi kalau bahasanya orang Aceh yang kemarin ribut masalah bendera itu dinarasikan dengan kata-kata merdeka pengen lepas dari negara Indonesia. Itu yang jadi permasalahan bang. Bang, Israel nggak ada hubungan diplomatik bang. Jangan abang tadi membandingkan dengan Palestina. Sedangkan kita kalau satu buah kedaulatan negara yang nggak ada hubungan diplomatik, itu bendera nggak boleh berkibar di dalam negara itu bang. Maka abang jangan framing dengan agama. Bukan kita tak ada tujuan rasis, bukan tujuan untuk menghina agama lain bang. Udah larinya ke sana bang. Itu udah larinya kepada keyakinan bang. Orang Pak, sekarang abang kalau pengen lari ke Manado sana, di Manado itu ada juga, biarpun itu belum diakui dan Yahudi itu bukan diakui, tapi entitasnya ada bang. Pengikut Yahudi di Manado sana ada. Nah, kalau masyarakatnya udah dengan ajaran Yahudi, otomatis kan dia membela Israel bang. Gitu yang saya maksud. Berarti bukan kalau masalah macam dengan itu hubungan diplomatik, bukan, nggak ada urusan di sana. Itu udah urusan dengan keyakinan bang. Jadi gini bang, jadi bahasan kita kembali ke persoalan Aceh. Tadi katanya bang mengenai tentang merdeka itu gesekan-gesekan itu bermula kemarin. Bukan bang, kita bang pelakunya ada, bahkan kita korbannya bang. Jadi kita beberapa kali di Banda Aceh dari kalangan mahasiswa bergerak di bidang bendera bang. Bahkan saat terakhir kita sempat waktu itu Tunku Abdullah Saleh, anggota DPRA di Aceh itu, memasang di leher
sekwannya, sekretaris dewannya. Jadi gesekan itu udah bermula, bahkan kita masuk ke Polresta Banda Aceh, Bang. Jadi dari awal itu, dari semenjak Polidon itu udah ada gesekan-gesekan itu. Bahkan di daerah-daerah ketika ada rakyat ingin mengibarkan itu ada teguran ya, Bang. Walaupun tidak ada penangkapan. Kenapa? Tidak ada delik hukum yang bisa ditangkap orang. Jadi persoalan ini, Bang, bukan kemarin waktu banjir, bukan. Nah, jadi maka kita kembali ke persoalan Aceh berkaitan dengan damai. Ini ada dua hal di Aceh, Bang, yang harus dipahami, yang mungkin akan bercampur aduk dalam diskusi. Berkaitan dengan damai, ada sebagian rakyat Aceh hari ini masih mempertahankan perdamaian. Ada sebagian rakyat Aceh yang hari ini mereka sudah muak dengan persoalan perdamaian dan ingin kembali kepada dasar. Dan itu tidak mustahil akan kembali, Bang. Itu harus dipahami. Seperti hari ini, Abang duduk baik-baik di situ. Saya tidak mengganggu. Apa yang saya janjikan saya penuhi. Tapi ketika saya zalim terhadap Abang, itu kan tidak mustahil Abang akan bangkit. Marahlah, emosilah kita. Jadi saya buat kajian. Rakyat Aceh ini, suka ataupun tidak suka, mereka dituntut untuk akan bergerak ke depannya. Kenapa? Lewat kepimpinan yang tidak beramanah. Lewat kepimpinan yang tidak memenuhi apa yang telah disampaikan. Kita memiliki sejarah itu. Waktu perdamaian Lamtih dulu, semasa Abu Daud Bere. Banyak sejarah-sejarah Aceh yang dikhianati. Orang Aceh kalau sudah dikatakan A, itu A di kepalanya, bukan B. Walaupun ya kita nggak hebat-hebat sangat lah. Tapi pahami, sejarah itu masih ada. Dan jiwa batin generasi-generasi ke depan itu tidak akan bangkit. Ideologi tentang keacehan itu tetap ada. Tidak mustahil itu hilang. Apalagi dengan berbagai tekanan, kebijakan-kebijakan yang dungu yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hari ini di Aceh ini, walaupun dikatakan 6 poin yang hanya dimiliki wewenang oleh pemerintah pusat, sebenarnya itu tidak ada seperti saya katakan tadi. Hampir semua itu masih dimiliki oleh wewenang pemerintah pusat. MOU itu cuma hanya nama, Bang. Jadi ini yang dikupas sehingga sebagian besar masyarakat bergerak ke arah persoalan merdeka. Jadi jangan heran itu. Nah, jangan heran, kan itu tidak akan sempurna. Yang menjadi persoalan ini, apakah pemerintah pusat serius dalam mewujudkan perdamaian ini atau tidak? Itu persoalannya. Kalau tidak, kita biasa aja rakyat Aceh. Ada alternatif lain yang harus kita pikirkan ke depan. Dan pergerakan-pergerakan itu nggak mustahil, Bang, pasti muncul. Nggak heran, orang aja nggak takut dengan persoalan perang-perang itu. Cuma hari ini kita akui, kita dukungan, kita tunggu momennya. Ada waktunya itu, Bang. Itu persoalan. Bang. Jadi Bang Hasan sudah mengarahkan Indonesia ini licik dan jahat, penjajah itu licik dan jahat. Apa fungsi tentera ketika rakyat jelata membawa bendera? Apa fungsi tentera hanya untuk pukul rakyat, hanya menghalang bendera? Banyak negara kita sudah jalan-jalan, Bang Hasan. Tugas tentera bukan untuk mukul-mukul rakyat, dia jaga kedaulatan negara. Sebenarnya masalah di dalam itu yang bawa bendera itu tugas polisi. Apa tugas tentera pukul-pukul rakyat? Jadi maka disinilah tanda Indonesia ini penjajah. Begitu Abang Hasan. Kita harus lawan Bang Hasan. Kita akan lawan Bang Hasan. Paham Bang Hasan? Halo Dek, saya tanggapi ya. Udah, saya gini lah, saya diskusi dengan orang yang udah terdoktrin dengan fanatisme yang begitu tinggi, itu kita susah deh. Karena apa? Yang kita mau ngomong berbusa berbuih pun percuma. Tapi kita hanya menghimbau lah, sedikit saja. Jangan digini-gini. Gini Bang, tunggu dulu. Ya. Saya nggak fanatik, Bang. Saya nggak fanatik. Bukan, saya berbicara hari sebagian masyarakat yang berdiskusi. Saya diskusi bukan ini aja, bukan hari ini aja, Bang.
Jangan diskusi ditanggapi udah persoalan beberapa kali. fanatik itu, nggak usah ditanggapi, menghabiskan Ya, waktu. makanya ini saya jelaskan dulu Bang. Dengan Bang Nasir tadi, dengan statement Abang yang terakhir Jadi tadi. pertanyaan saya, pemerintah itu serius nggak? Kalau serius, ayo kita kupas hari ini, udah berapa tahun perdamaian nih? Ayo, kalau kita berbicara tentang Gini perdamaian. Bang Nasir, sedikit tadi saya tanggapi dulu pernyataan Abang dulu. Ya, jadi Undang-Undang Perdamaian Aceh UUPA ini umurnya udah 20 tahunan lebih nih Bang. Ya. Bener nggak? Dari 2005 sampai 2025 udah 20 tahun Bang. Ya. Harusnya itu udah bukan fase mencari mana yang salah mana yang benar dulu. Harusnya itu udah kita melangkah lebih maju lagi. Udah di dalam tahap kita membangun Aceh, bagaimana caranya masyarakat Aceh maju, masyarakat sejahtera, tidak ada kemiskinan, tidak ada buta huruf lagi. Harusnya udah sampai di tahap itu. Jangan kita hanya melihat ke belakang lagi dengan sejarah Orde Lama, Orde Baru, dengan sejarah yang kemarin-kemarin lagi. Itu nggak Ntar dulu, masuk, Pak. Saya nggak selesaikan masuk dulu, Pak. Saya diskusi kita selesaikan itu. Saya paham abang mau giring kemana itu, saya paham. Masuk langsung ke persoalan pokoknya. Sudah Iya, 20 sebentar tahun, dulu, di sebentar mana dulu. Saya letak, tadi nggak motong abang loh. kesalahannya sehingga hari ini sudah 20 tahun begini? Langsung ke pokok. Saya tadi nggak motong abang loh. Saya ikuti loh apa narasi abang. Ya, jadi saya cuma gini Bang. Harusnya Aceh ini udah tahap membangun, udah tahap yang lebih maju lagi, bukan membangun apa kita masih melihat ke belakang. Nah, kalau ini saya kasih solusi, mungkin abang adalah orang yang punya pengaruh di lingkup kecil, lingkup sedang atau lingkup besar, yang bisa mempengaruhi pemikiran orang Aceh. Abang harusnya mengkoordinir mereka. Bagaimana caranya ini? Ada institusi, bukan hanya dengan kata-kata merdeka, bukan kita mengangkat senjata lagi. Bukan Bang. Karena saya salah satunya adalah pada saat konflik saya ada di sana Bang. Dan yang merasakan dampak dari konflik itu semua rakyat Aceh kena Bang. Hanya segelintir orang yang mungkin tidak kena. Dan itu tidak enak Bang. Makanya sekarang ada wadah kita untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita, apalagi pejabat daerah dari bupati sampai gubernur udah kepegang orang Aceh, dan itu dulu adalah orang-orang dari mantan kombatan kita, ya kan? Sampaikan ke sana, bikin rakyat bersatu, pemikiran bersatu, sampaikan kalau memang ada kekurangan, duduk bersama, bagaimana cara kita sebagai orang Aceh bisa berkoordinasi, ya, bisa bermufakat, sampaikan itu apa yang belum berjalan dari undang-undang PA itu diperbaiki, usulkan ke atas, ya. Kalau memang ada penyelewengan, laporkan gimana caranya. Aceh itu adalah suku yang paling agamis Bang. Kata-kata ulama itu masih didengar. Jadi sama-samalah ayo kita bergandeng tangan, ya kan? Oke Pak Tan, tahan dulu. Kan bisa ditebak. Abang Nasir, Bisa ditebak tuh diskusi Bang Nasir, tahan dulu. Bang Nasir, tahan dulu. Kita pun ada tamu. Bang Nasir, tahan dulu. Kita ada tamu, kita sapa tamu kita dulu. Selamat malam Tengku Agam Allah, selamat bergabung di Room Presiden. Salam merdeka Tengku Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuk ke Tengku Almu le. Pekan ke tanggapan ke Tengku Hasan. Gak Tengku Agam, gak. Assalamualaikum Agam. Nyok kanaron handa deje begah babarang ko nunggu Agam. Mana palmu ngembahasa Melayu juga palmu. Oke, lanjut Ron. Ya, bahasan dari penyampaian bahasan, minta maaf bahasan berulang-ulang kali saya harus minta maaf. Saya tahu narasi-narasi yang akan dibangun ujung-ujungnya dipuji-puji Aceh, saya terpaham itu. Pengalaman nenek-nenek saya tuh seperti itulah ngomongnya, di ujung dipuji Aceh ini orang baik, ini ulama. Ujung-ujungnya ke situ, bukan pada substansi persoalannya.
Ada persoalan bang, bahasan. Ada persoalan di Aceh. Ini saya berbicara dalam konteks damai bahasan. Saya tidak fanatik ini itu dalam konteks damai. Berani nggak pemerintah pusat mewujudkan perdamaian itu dengan seutuhnya? Berani nggak? Itu aja poinnya. Dan bahasan udah paham sedikit tentang perdamaian Aceh. Banyak bahasan poin-poin yang hari ini dicegal, tidak diwujudkan. Ada kekhawatiran di pemerintah pusat cemburu daerah-daerah lain, hancurnya Indonesia itu yang selalu mungkin yang menjadi hambatan sehingga persoalan Aceh tidak tuntas. Makanya jangan heran ketika rakyat Aceh kembali pada dasar, kembali kepada cita-citanya dulu. Jadi jangan kita harus kupas ini. Aceh pernah berperang dulu kemerdekaan, berdamai, dan berperang lagi berdamai. Nah, selanjutnya itu jangan heran di ke depan ada hal-hal baru yang akan wujud. Generasi Aceh insya Allah siap selalu. Tunggu agak belum kemah drone yang lebih agak berkabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siapa yang mau? Tunggu Agam, ada di monitor Tunggu Agam. Oke, Tunggu Agam belum di monitor. Oke, selamat malam Bang Anwar. Salam kenal, selamat bergabung di room Presiden Bang Anwar. Salam kenal dari mana Bang Anwar? Salam kenal Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Anwar. Siap Bang. Asli dari mana Bang? Suku Aceh kita Bang. Aceh. Oke, lanjut Abang. Izin ya Bang, Bang Lam, Bang Najib. Lanjut. Tadi kan diskusi kita sama Bang Hasan ini kan udah banyak tadi, ya kan? Jadi saya hanya mau menyampaikan kepada Bang Hasan nih, terutama ini. Suku apa kita Bang Hasan? Halo Bang Hasan. Melayu. Oh, Abang setuju nggak Aceh itu merdeka? Merdeka dari segi apa ini Bang? Merdeka, Semuanya. Merdeka pemikirannya, merdeka kemiskinan, merdeka dari kebodohan, saya setuju Bang. Tapi Semuanya. kalau merdeka dalam arti memisahkan dari NKRI, saya nggak setuju Bang. Ya, kalau abang nggak setuju Aceh itu merdeka, ya ngapain kita diskusi? Loh, kita kan diskusi, namanya diskusi kan ada pro ada kontra. Kalau diskusi itu semuanya pro, itu bukan diskusi, itu musyawarah namanya Bang. Nah, oke, saya tanya lagi. Abang tahu nggak permasalahan-permasalahan Aceh itu mulai dari dulu sampai sekarang? Tahu nggak penderitaan yang ada di Aceh itu? Bang, mungkin saya lebih tua dari abang. Kalau masalah itu, saya itu pelakunya Bang di Aceh Bang. Saya tahu apa yang nggak tahu di Aceh. Insya Allah saya tahu Bang. Itu bisa aja alibi Bang. Bisa aja itu alibi Bang bilang. Enggak, abang sekarang Acehnya Bisa di mana? Bang buktikan. Abang Acehnya di mana? Saya di Aceh Selatan. Aceh Selatan. Iya. Nah, sekarang coba. Abang di mana di Aceh? Ungkapkan dulu. Abang di mana di ungkapkan Aceh? dulu Bang Anwar. Coba sekarang abang bilang setuju dengan kata-kata merdeka itu, coba uraikan dulu gimana pandangan abang masalah kata-kata merdeka. Tadi udah dijelaskan kawan-kawan Bang. Udah banyak tadi dijelaskan. Jadi nggak sejalan sama abang. Ya, karena ini yang diskusi Jangan kayak mayoritas gitu kan lah. yang kontra dengan kata merdeka, yang pengen merdeka. Saya kan di posisi coba saya berusaha mengimbangi. Nah, kalau saya bilang merdeka semuanya gimana? Kalau saya bilang merdeka semuanya gimana? Yuk, saya nggak setuju. Loh, tadi saya tanya, Aceh itu abang mendukung nggak merdeka? Merdeka. Jadi sekarang saya tidak setuju. Saya Anehnya abang ini. Dengarkan dulu, saya setuju dalam artian yang tadi saya bahas kan. Saya setuju Aceh itu merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan. Ya. Semuanya saya bilang Bang, semuanya Bang.
Kalau Aceh merdeka dengan memisahkan diri dari Indonesia, saya nggak setuju. Ya, masalahnya kenapa? Tadi abang bilang. Loh, ya Masalahnya itu. kenapa? Sekarang posisi Aceh dalam lagi perang atau lagi damai dengan Indonesia? Haji berapa dulu ni? Kau boleh mana? Mananya bang ini? Loh, sekarang aku pengen tanya ya, sekarang Aceh itu posisinya lagi perang atau udah damai dengan Indonesia? Coba dijawab dulu deh. Enggak, posisinya Aceh sekarang itu lagi perang atau udah damai dengan Indonesia? Memang sudah damai. Tapi Terus kan yang jadi masalah apa? Yang jadi NKRI masalah? kita ini, iya Aceh itu minta keadilan gitu loh. Adilah dalam segi apa? Dalam artian apa yang belum adil? Semuanya. Iya, kau jelaskan dulu apa yang menurut versimu itu apa? Kan tadi sudah dijelaskan kawan-kawan saya. Loh, iya sekarang kamu baru bergabung. Sekarang kamu nodong saya dengan pertanyaan, setuju apa tidak dengan merdeka orang Aceh? Iya, saya setuju. Dalam artian merdeka itu apa? Okey. Yang lain tutumin dulu. Ni Okey, kan okey, kita Bidang ya. dah- Okey, Bang Anwar, Mari Bang tadi. Hasan. Oh, Ada macam mana, Aus? Dari depan Okey. orang. Kayaknya Bang Hasan ini apa ini? Memecah belah Anwar, ini. tutup mi dulu, Anwar. Okey, tunggu siap, Kam. Oke, baik. Yuk, ini waktu untuk saya ya. Ya, tunggu Kam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkatkan aja mukadimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Wa qul jahaku hazahaqal batinin al batila kana zahuka. Pertama sekali saya terima kasih kepada host yang saya muliakan, semua yang ada di atas tempat kita berdiskusi, dan yang mendengar lebih 543 orang yang saya muliakan semuanya, siapapun. Jadi ini saya memberi tanggapan ya, bukan kita berpidato. Bung Hasan kan orang Melayu katanya. Melayu itu punya peradaban, Melayu itu punya sejarah, apalagi Melayu Deli, apalagi Melayu Pekanbaru dengan Islam Syiahnya. Jadi Melayu Sriwijaya juga punya kerajaannya kan. Jadi dalam hal ini 80 tahun Indonesia merdeka, ini dasar dulu kita ngomong. Kalau nggak jelas dasar nanti jadi kacau kan. Jadi yang dipersoalkan oleh bangsa Aceh hari ini bukan presidennya, bukan sesuatu yang disebut Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, nggak ada urusan. Yang dipersoalkan keabsahan, legalitas Indonesia di Aceh. Misalnya ada Melayu Pekanbaru mau merdeka oleh saudara kita dulu, Bapak Tabrani dengan kawan-kawan misalnya, kan pernah kan Rio merdeka misalnya. Ada sekarang Papua merdeka, RMS Republik Maluku Selatan merdeka. Yang dipersoalkan bukan Pancasilanya, bukan Undang-Undang Dasar 45-nya, itu bagus, tetapi jangan di Aceh karena tidak sah dia di situ. Dasarnya apa? Legalitas Indonesia di Aceh, legalitas Indonesia di seluruh Nusantara, ini pembohongan Soekarno. Itu dasar dulu. Nah, kedua, legalitas itu dicoba dilawan oleh Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Karena Abu Dobreh bersekongkol dia. Dia tidak berhak menyerahkan Aceh. Dia karena bukan presiden Aceh, bukan Kesultanan Aceh, bukan Raja Aceh, dan bukan pemilik Aceh. Dan legalitas Indonesia seluruh Nusantara itu dipersoalkan oleh orang-orang yang memiliki peradaban yang disebut dengan kerajaan yang sudah ada, kenapa dileburkan? Termasuk di Pekanbaru. Ataupun saya nggak perlu dijawab Pekanbaru Melayu mana terserah.
Begitu juga di Palembang dengan Sriwijayanya. Begitu juga Indonesia di Jawa Barat yang disebut Sunda, itu pun nggak berhak. Provinsi Jawa Barat itu namanya Sunda. Sunda itu ada Raja Pajajarannya. Yang ditanya hari ini, kenapa Soekarno serta-merta dia meletakkan Sabang sampai Merauke-nya itu disebut Indonesia? Legalitasnya apa? Bisa nggak ditunjukkan sama saya hari ini? Secara tertulis boleh, secara de jure and factunya apapun. Kecuali dengan paksaan hari ini kan, dibentuklah Indonesia atas dasar pemaksaan kehendak. Siapa yang melawan ditembak kan? Dengan kekerasan kemanusiaan yang disebut dengan Indonesia bertangan besi, dengan algojo TNI-nya. Kan kenapa ada perang di Aceh? Kenapa ada perang di Papua? Apakah memang orang Papua dah terima Pancasila, udah terima legalitas Indonesia? Jangan gara-gara 17 Agustus saja Belanda aja nggak akui. Sampai detik ini Belanda nggak ngakui 17 Agustus. Yang diakui RIS, dan itu pun harus bayar pajak 4,5 miliar gulden dulu. Dulu gulden, sekarang udah euro kan. Itu yang dipersoalkan. Maka Indonesia kalau dibilang apa landasan Indonesia, landasan yuridisnya apa? Kalau memang cinta Indonesia, persoalan MOU itu orang-orang nggak ngerti sejarah. Ada 5 orang gerakan Aceh Menyerah disebut GAM itu nggak ngerti dia. Dia itu pengkhianatan terhadap perjuangan. Dia udah keluar dari gerakan Aceh Merdeka. Itu yang dia asal arti. Dan MOU itu namanya itu propaganda Indonesia untuk menghancurkan pergerakan, menghancurkan perjuangan di Aceh. Dia potong senjata setuju, bubarkan TNA, Tentara Aceh setuju, Perdana Menteri dari institusi negara Aceh dia setuju menjadi Wali Nanggro, Panglima hari ini setuju jadi gubernur. Itu urusan dia. Mereka tidak berhak menyerahkan Aceh karena Aceh bukan milik 5 orang itu. Mereka pun bukan atas nama Raja Aceh atau pemilih Aceh. Itu Bung Hasan harus tahu. Masalah Anda cinta Indonesia silakan, tetapi jangan di Aceh, karena Aceh adalah milik bangsa Aceh. Melayu milik bangsa Melayu. Kenapa gara-gara propaganda Soekarno, penipuan Soekarno, tanpa landasan yuridisnya, tanpa landasan historisnya, dia mau klaim sepihak bahwa itu Indonesia, bekas jajahan Belanda lagi. Sedangkan orang Aceh tidak ngakui Belanda. Kenapa dia mengatasnamakan jajahan Belanda itulah Indonesia? Itu absurd namanya. Itu tidak memiliki legal standing. Jelas enggak? Coba tunjukkan sama saya hari ini. Mana legalitas Indonesia? Mau di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Mana? Bukti nyata secara yuridisnya. Dasar hukumnya apa? Dan landasan historisnya apa? Sehingga dibubarkan seluruh raja di Nusantara ini menjadi Indonesia. Dasarnya apa? Direbut di Aceh kan gara-gara datang sebagai pengemis, kembali sebagai pengkhianat Soekarno itu. Apa perjuangan dia? Siapa dia? Nah, coba kita buka hati kita sekarang. Coba buka pikiran dengan baik-baik hari ini. Selama 80 tahun Indonesia cuma merampok di Aceh, membunuh di Aceh, menjarah bumi Aceh. Babak belur itu. Luluh lantak dibuatnya dengan kebijakan kosensi hutannya, dengan HGU-nya, dengan siupnya. Dan terjadilah deforestasi namanya. Dibabat hutan demi perkampungan transmigrasi, dibabat hutan demi perkampungan baru, dibabat hutan demi proyek-proyek nasional pertambangan dan perkebunan mereka dengan alasan konservasi. Mereka tidak menjaga yang disebut dengan perubahan iklim, tidak bertanggung jawab. Kenapa mereka tidak berani menyatakan bencana nasional? Karena dia takut kan. Karena Aceh itu memiliki taman nasional, Gunung Loser, itu paru-paru dunia, dibayar oleh dunia. Jadi kita mau tanya sekarang legalitasnya sampai menjadi pemerintah di Aceh. Pemerintah artinya bahasa Melayu yang memiliki perintah, urang yang perintah. Dasarnya apa? Undang-Undang 45, Pancasila, 17 Agustus. Memang itu milik orang Aceh? Kan dipaksakan itu. Coba tunjuk sama saya, Mr. Hasan, supaya kita ada landasan yuridisnya, ada landasan hukumnya. Nah, coba tunjuk sama disebut dengan established system, negara yang sudah ada, successorship, negara yang berkesinambungan. Paham itu enggak? Juga Melayu Deli gitu juga. Kenapa dihilangkan, dibunuh Raja Melayu Deli?
Begitu juga Pekanbaru. Begitu raja-raja Islam yang ada di Sumatera sampai ada sampai Sriwijaya. Begitu juga kerajaan Mataram, kerajaan Denmark, kerajaan Sunda yang disebut dengan Prabu Siliwanginya, panglimanya, dengan raja pajajarannya, sampai ke Ternate sana, sampai ke Papua. Apakah dasar pernyataan Soekarno 17 Agustus 45 disebut Indonesia? No, man. No. Show me please. What is your legality, Indonesia legality in Aceh? Show me please. Tunjukkan sama saya, mana? Tertulis boleh, nggak tertulis pun boleh. Mana? Tolong jelaskan ke saya. Oke, Tunku Agam Batallah. Macam mana Bang Hasan? Ada ingin menanggapi karena ini pernyataan Tunku Agam ditunjukkan kepada Bang Hasan. Bang Hasan ada di monitor Bang Hasan? Bang Hasan? Ya, halo, Tengku Agam. Ya, lanjut Bang Hasan. Salam kenal Pak Tengku. Terima kasih. Ya, gini Pak Tengku, ya, kita hari ini, ya, kalau kita bicara tentang landasan hukum, kenapa dasar hukum Indonesia berdiri dengan Sabang sampai Merauke? Mungkin kita harus buka sejarah dulu, ya kan? Kapasitas kita untuk hari ini, kita belum nggak sempat lah kalau mau buka data itu, ya. Jadi saya begini Pak Tengku, ini adalah hasil dari produk perjanjian pada tahun 2005 pada setelah tsunami Aceh. Ya, di situ perjanjian dilaksanakan di Helsinki, diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh, baik dari GAM ataupun dari tokoh yang lain. Ya, saat itu saya masih ingat lah, salah satunya ya, perwakilan dari Indonesia itu adalah Yusuf Kala dengan Pak Hamid Awaludin. Sedangkan yang dari pihak GAM adalah salah satunya mungkin Tengku Malik Mahmud. Nah, di situ adalah beberapa poin yang disepakati pada saat itu. Salah satunya adalah kekhususan Aceh. Kalaupun pada saat itu ada pro dan kontra, ya harusnya itu kan udah diselesaikan di internal masyarakat Aceh pada saat itu yang mewakili bahwa saya nanti poin-poin apa aja yang akan dibahas, yang disetujui maupun yang akan ditolak. Nah, jangan pada saat kita udah damai selama 20 tahun, kita masih menengok lagi ke belakang. Kapan kita mau membangun, kapan kita mau maju, Pak Tengku? Ya, kita semua negara di dunia ini tidak ada istilahnya yang tidak ada masa lalunya, itu tidak ada. Perancis dulu maju juga dengan tirani yang begitu hebat. Cina dulu juga begitu, sama saja. Tapi dengan mereka mengadakan revolusi ekonomi di Perancis, mereka bisa jadi negara maju. Ya. Jadi kalau kita masih melihat ke belakang, dan itu pun puluhan tahun yang lalu, kapan Indonesia ataupun Aceh mau merdeka dari kemiskinan dan kebodohan? Selamanya kita akan terbelakang jadi orang dalam segi ekonomi, dalam segi apapun itu, pasti kita akan tertinggal jauh dari negara lain. Tapi coba memang kalau memang ada kendala, selesaikan itu, sarankan itu. Siapa yang pemangku kepentingan yang ada di Aceh? Jangan mau mengancam, mau merdeka, mau perang, mau ini. Aduh, udah bukan zaman lagi Pak Tengku. Kalau bisa perdamaian yang sudah 20 tahun ini kita rawat, kita pupuk. Dengan gimana caranya? Itulah masyarakat Aceh dikasih kebebasan yang begitu luas. Coba silakan ditanggapi Pak Tengku. Anda nyambung yang moderator, Anda nyambung dengan yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Tuku Agam. Oke, tahan dulu Bang, tahan dulu. Baik, tahan. Boleh saya ikut bernarasi? Tahan dulu, Pak Jalan, tahan dulu sekejap Pak.
Jalan-jalan Pancasila. Matikan mic dulu. Ini apa ini? Oke. Oke, Jadi Dukagam, begini. oke, Dukagam. Oke, jadi begini Bung Hasan. Pertama yang saya soalkan, yang saya pertanyakan itu tidak dijawab karena penting itu legalitas. Tak ubahnya kita tanya, itu mobil siapa Pak? Mobil saya. Mana SNK-nya? Mana buku BPKB-nya? Nggak ada. Berarti itu satu. Berarti hak kepemilikan itu nggak jelas kan? Udah itu satu, nggak perlu di ini lagi. Jangan jadi debat kusir kita. Ini kan ilmiah. Yang Bung Hasan bilang tadi menyangkut dengan perdamaian MOU, ini saya jelaskan dasar pemahaman yuridis ya. Habis itu landasan historisnya. Karena setiap perdebatan kita harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu harus disesuaikan dengan suatu tindakan mendapatkan pengakuan hukum secara nasional dan internasional. Karena kita bagian daripada warga negara internasional. Persoalan MOU biar saya jelaskan secara yuridis dulu. Dasar hukumnya. MOU itu dilahirkan oleh dua kelompok yang tidak berpegang kepada dasar hukum. Karena itu disebut MOU. Kalau bahasa Aceh Saban Mufum, bahasa Melayu kesepahaman bersama. Kalau bahasa Inggris Memorandum of Understanding. Itu makna MOU. Dia merupakan Memorandum of Agreement. Dan landasan hukumnya tidak ada. Saya buktikan hari ini. CMI, Crisis Management Initiative, salah satu organisasi biasa yang dipimpin oleh mantan Presiden Finland. Hari ini sudah menjadi almarhum, Martti Ahtisaari. Dengan general manajernya Juha Kristiansen. Saya saksi dengan general manajer. Cibek perkara wilayah, bukan soyang pemati meju. Nyo serius. Jadi ketika status si pihak yang memfasilitasi sebagai intermediary dalam bahasa Inggrisnya atau sebagai liaison officer mereka, dia bukan lembaga hukum dan bukan lembaga PBB atau bukan member of United Nations. Dia tidak memiliki dasar hukum, hanya bentuk sosial karena dia organisasi biasa. Bukan organisasi di bawah badan-badan dunia atau disebut badan-badan PBB. Ketika yang melahirkan MOU itu tidak bisa dituntut apabila tidak dilaksanakan kedua belah pihak. Tidak bisa dipersoalkan di Mahkamah Internasional karena mereka itu tidak dikatakan belligerent namanya dalam hukum internasional. Itu tidak dimasuk dalam hukum internasional. Bukan persengketaan hukum internasional, bukan belligerent. Ingat nih, ini dasar hukum dulu. Pihak GAM sendiri yang kedua. Pihak GAM sendiri yang datang ke sana tidak mendapatkan persetujuan dari pucuk pimpinan tertinggi Tunku Hasan sebagai Presiden Aceh Merdeka, wali negara ke-8 dan tidak ditugaskan 5 kelompok bandit tadi. Tidak perlu disebut nama, Anda tadi sendiri. Mereka itu menjadi subjek hukum ketika mereka menandatangani MOU yang menjadi pembohongan publik dan penipuan terhadap perjuang di Aceh dan pembohongan terhadap hukum internasional. Ini dasar hukum yang saya mau ngomong. 5 orang negosiator GAM yang terdiri dari perlu saya sebut nama? Hari ini menjadi, saya bilang dulu ya, kisi-kisi. Menjadi wali Nanggro di dalam nomenklatur Indonesia. Oke, Malik Mahmud Al-Haitar, nggak apa-apa kita sebutlah. Menteri Luar Negeri itu bekas Perdana Menteri Aceh, Perdana Menteri Aceh. Dia sebagai orang yang menandatangani MOU Helsinki. Dia itu sebagai subjek hukum karena dia yang menandatangani itu. Kedua, Menteri Luar Negeri GAM, mantan, bekas, former bahasa Inggrisnya. Itu Ministry of Foreign Affairs of Aceh Nation, Menteri Luar Negeri Aceh. Dr. Zaini Abdullah, mantan gubernur Indonesia diletakkan di Aceh, bukan gubernur Aceh dari perspektif Aceh Merdeka. Dia gubernur Indonesia diletakkan di provinsi di Aceh. Oke, bukan gubernur Aceh. Nggak ada gubernur Aceh karena kami belum ada negara yang mendapatkan
persetujuan dari menjadi anggota PBB belum kan? Nah itu satu. Dan Bakhtiar Abdullah, spokesman, juru bicara GAM. Nur Juli, aktivis, karena ada kaitan KKN dengan yang tantangan tadi, adik iparnya lah. 2, aktivis lagi, almarhum Tunku Nurdin. 5 orang ini tidak ditugaskan oleh pimpinan tertinggi Aceh Merdeka. Dari segi hukum mereka melanggar perintah negara Aceh. Dari perspektif Aceh Merdeka. Oke, ingat nih, ini dasar hukumnya. MOU itu melahirkan sebuah klausal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nasional Indonesia karena melanggar hukum negara Indonesia juga. Kalau kita lihat dari perspektif Indonesia. Karena tidak mungkin suatu daerah diberi partai lokal, walaupun hari ini jadi permainan politik Indonesia, diberi hak orang Aceh berekses kepada luar negeri, bisa mengutang dengan mata uangnya luar biasa kalau ditulis MOU. Semua itu penipuan besar yang dilakukan oleh 3 kelompok bandit. Bandit Helsinki, Marty Ataseri sebagai kelompok CMI, Krisis Management Initiative. Itu dia bandit besar dalam upaya mengelabui perjuangan Aceh dan mengelabui Indonesia sebagai negara. Sebenarnya Indonesia tidak berhak datang ke Helsinki. Kenapa? Karena melanggar dengan konstitusi Indonesia sendiri. Di situ terjebak Indonesia. Indonesia telah mengakui keberadaan Aceh Merdeka. Sekalipun Aceh Merdeka sudah diakui oleh Wahid sebelumnya. Oke, pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2000, pertemuan KOHA, Session of Hostility, yang difasilitasi oleh Harry Donat Center di Geneva. Saya saksi hidup, saya ada di situ. Di Helsinki juga saya lihat. Ketika saya nggak datang lagi karena itu penipuan, karena nggak ada dasar hukumnya. Jadi ketika hari ini Mentro Malik atau disebut Wali Nanggro hari ini yang menjabat Wali Nanggro, dia bekerja di dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai orang yang menandatangani sebagai subjek hukum. Dia sudah demisionir karena dia bukan lagi pihak yang berdamai, tapi sudah kembali menyerah kepada Republik Indonesia, dan dia bekerja di bawah Konstitusi Republik Indonesia setingkat dengan kepala dinas di bawah gubernur, disebut dengan Wali Nanggro. Itu Wali Nanggro, nomenklatur baru yang diciptakan oleh Indonesia. Di dalam hierarki kekuasaan Aceh tidak ada Wali Nanggro, yang ada Wali Negara. Ini dengar baik-baik. Ketika dia setingkat dengan MAA, Majelis Masyarakat Adat, tugasnya bukan politik, tidak memiliki hak politik dalam Wali Nanggro. Tugasnya hanya pemersatu adat dan pemberi gelar-gelar adat. Akhirnya jabatan Perdana Menteri di Aceh Merdeka dia buang jauh-jauh, dia menjadi kuli dan menjadi babu Jakarta. Itu namanya demisionir demi hukum. Kalau demisionir ini berarti batal demi hukum. Berarti MOU tidak ada ketika dia telah menjabat pemangku Wali Nanggro di dalam konstitusi. Dia bubarkan tentara Aceh. Apa dasar hukumnya dia bubarkan institusi negara Aceh seperti Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri? Akhirnya dia kembali ke Ibu Pertiwi. Apakah itu disebut damai? Hari ini yang terjadi di Aceh, hukum Indonesia, bendera Indonesia, tentara Indonesia, semua Indonesia. Apa yang damai? Jangan ada moto damai itu indah, tapi damai itu indah untuk TNI, untuk Indonesia, tapi untuk orang Indonesia dibunuh, untuk orang Aceh dibunuh. Dipukul dengan pompong senjata. Bendera yang dijanjikan melahirkan Kanun nomor 3 tahun 2003. Bendera dari bendera perjuangan menjadi bendera Aceh itu dibilang itu bendera separatis. Kalau dibilang bendera separatis dengan alasan ada PP nomor 77 tahun 2007. PP nomor 77 tahun 2007 itu namanya block roads. Di tengah jalan dihadang. Sedangkan MOU lahir MOU tanggal 15 Agustus 2005. Kenapa PP dikeluarkan 2007? Nomor 77 untuk menghadang bendera Aceh. Ini namanya penipuan Jakarta untuk meluluhlantakkan perjuangan Aceh, sehingga MOU itu namanya pembohong besar dan penipu terhadap perjuangan di Aceh dan untuk orang Indonesia sendiri. Kalaupun MOU dijalankan, tidak mungkin dijalankan karena melanggar dengan konstitusi dan hukum dasar Republik Indonesia. Karena tidak boleh diberikan suatu provinsi lebih luas kekuasaannya dari provinsi yang lain. Itu tidak ada dalam kamus Indonesia juga. Maka saya sebut 3 kelompok bandit untuk bersepakat dengan konspirasi jahatnya. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Setelah dia berdamai, implementasinya tidak ada, harus berjuang lagi. Itu namanya bukan perjuangan.
Itu namanya pembohongan. Kalau orang berjanji ditepati janjinya, bukan lagi perjuangan namanya. Hari ini semua gubernur, semua DPR di Aceh, semua stakeholder yang ada di Aceh berjuang untuk MOU katanya. Itu salah kalimatnya, bukan berjuang. Kenapa nggak ditagih MOU itu? Karena penyelesaian Aceh itu, lihat ya, saya baca preambulnya, pembukaan MOU. Hah? Perjanjian MOU kedua belah pihak secara bermartabat harus diselesaikan di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Harus diselesaikan. Apa yang harus diselesaikan? 5 bab. Bab pemerintahan, bab politik, bab amnesti, termasuk reintegrasi, decommissioning senjata, dan bab yang terakhir adalah dispute settlement. Apabila ada sesuatu kejadian yang tidak disepakati di lapangan harus dibawa ke meja perundingan balik. Itu tidak pernah terjadi. Karena banyak Indonesia melanggar aturan-aturan itu. Pelimpahan wewenang 5 kepres belum dikeluarkan kepada orang Aceh yang disebut MOU itu. Cikal bakal MOU itu dilahirkanlah UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh 11 Juli 2006. Di dalam klausal di situ ada pasal 221. Pemilu di Aceh harus diselenggarakan setiap 5 tahun. Kenapa Aceh ditunda harus mengikuti secara nasional? Berarti MOU tidak ada di Aceh. Pertama dengan ditandatangani subjek hukumnya Menteri Mali itu, Perdana itu Mahmud, delegasi GAM yang ketuai oleh Malik Mahmud, dia menjadi wali Nanggro, di situ aja sudah demisioner. Demisioner yang kedua, pemilu diserentakkan, pilkada diserentakkan. Di Aceh tidak boleh kalau masih dihargai MOU. Udah. Jadi menyangkut dengan perubahan-perubahan yang disebut dengan revisi UUPA. Di dalam pasal 256 setiap orang boleh merevisi UPA. Ada apa sebenarnya? Masa setiap orang boleh merevisi UPA? Berarti kan cukup lemah UPA. Apalagi disebut di dalam klausalnya, undang-undang yang tertinggi ada di Jakarta, hierarki kekuasaannya ada di Jakarta, epicentrum kekuasaannya ada di Jakarta, epicentrum politiknya ada di Jakarta. Undang-undang PA itu yang kalau bahasa Aceh ujung uram pengen Aceh. Ujung-ujung tipu Aceh. Dan implementasinya nihil. Kenapa diserentakkan pemilu pilkada atau pileg, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah? Tidak bisa kalau merujuk kepada UPA yang cikal bakalnya berasal dari MOU. Ngerti nggak ini? Semua bohong. Itu namanya mimpi di siang bolong dan berhalusinasi ketika orang bilang MOU. MOU itu tidak ada dasar hukum. Ketika manusia tidak berpegang kepada hukum, itu namanya bandit. Bandit tidak pernah kenal dengan hukum. Bandit dia kenal penipuan dan dengan bertangan besi, dengan kekuasaan yang luar biasa disebut dengan abuse of power. Hari ini di Aceh, pergerakan tentara di dalam MOU tentara Indonesia pertahanan eksternal dengan jumlahnya 14.700. Hari ini di Aceh jumlah tentara 49.000. Pergerakan tentara tidak diindahkan MOU lagi. Ada apa dengan MOU UPA? Berarti bohong kan? Penipuan kan? Kenapa harus diminta kejujuran dari Jakarta? Dari zaman Soekarno aja udah otaknya pembohong. Soekarno itu kan penipu besar. Kalau ada kompetisi pembohong, Soekarno menjadi juara dunia dia. Karena memang otak pembohong dia. Nggak boleh dikasih piala ke orang lain. Memang ke Soekarno. Jangan diharap kejujuran sama Indonesia selama 80 tahun. Indonesia telah menjadi negara gagal. Utangnya luar biasa. BUMN bangkrut. Dan Aceh bukan miskin, tapi dimiskinkan. Orang Aceh itu kaya dengan sumber daya alamnya, disebut dengan general resources-nya. Oke, tapi orang Aceh miskin karena dimiskinkan oleh kelompok-kelompok bandit Jakarta. Karena MOU itu konspirasi jahat 3 kelompok bandit. Bandit Jakarta, dan bandit Marti Atsasari, dan bandit Gerakan Aceh Menyerah, atau disebut dengan Gerakan Anti Merdeka. Jangan jual-jual Aceh Merdeka. Begitu Bung Hasan. Maka kalau tidak tahu tanya sama saya. Saya saksi hidup. Saya bukan di luar dari perundingan. Saya tahu semua. Bang Agam. Dan oke, silakan. Bang Agam. Kita tektokan aja biar enak diskusinya ya, Tengku. Jadi dengan narasi Tengku tadi, berarti Tengku tidak setuju dengan perjanjian Helsinki. Jelas dong, itu kan pembohongan. Mana boleh kita berbohong kepada bangsa dan negara, apalagi kepada Allah. Ya, satu poinnya ya, Tengku tidak setuju dengan isi perjanjian MOU Helsinki.
Yang kedua, perwakilan yang saat itu melaksanakan MOU itu Tengku akui perwakilan orang Aceh yang sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Berarti produk yang dihasilkan itu juga tidak sah. Pasti dong. Nah, Izin ya, bos, bukan itu maksudnya Bang Hasan. dengar dulu Anwar, kamu dari tadi diskusi tidak nyambung. Bukan gitu Bang. Aku Bukan nggak mau nyambung, ngomong Bang. dulu sama Tengku Agam. Aku diskusi sama kau dari tadi nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, sama abangnya nggak nyambung. Coba kau pahami dulu kata-kata Tengku tadi. Itu kan sudah jelas yang dibilang abang itu. Diskusi tadi, apa yang dipaparkan sama Tengku Agam? Udah jelas tadi dibilang abang Ya itu, terus mau Bang. kau apa? Maksudku kan gini. Nah, ku bilang tadi ya sama abang ya, kalau suku Aceh ini, bangsa Aceh ini ingin merdeka bangsanya, ingin merdeka ekonominya, ingin pisah dari NKRI-nya, apa masalahnya sama abang? Loh, sekarang kalau kau mau minta merdeka, terus apa usahamu kalau Aceh pengen merdeka? Nah, justru karena itulah maksudnya biar kami diskusikan ini. Ya, sekarang Harusnya kalau kau abang itu diskusi, jangan kalau kau framing-framing diskusi, beginilah begitu itu Oke, aja oke, tadi. macam ini, tahan dulu, Itu Anwar. aja tadi apa Anwar, abang jawaban nggak abang. nyambung Anwar kalau kau diskusi. Oke, tahan dulu Anwar. Kok nggak nyambung? Oke, tahan dulu Anwar. Abang tahu Nanti nggak permasalahan Aceh itu gimana? Coba lu belakangan nih, coba Kau lu belum lahir yang aja, kejadian aku nggak yang tahu permasalahan Aceh, Oke deh. oke, saya bertanya ke sama abangnya. Coba nanti kalau nggak Ya, nanti apa abang lagi bisa yang kau jawab ya. tanyakan? Yang kejadian yang baru bencana ini coba di Aceh Tamiang. Di mana Apa lagi di lagi? Aceh Tenggara? Coba dulu abang ceritakan. Iya, apa yang kau Pertanyaan sama tanyakan? Kau bisa kan Loh, jelaskan? kejadian yang baru-baru belakangan ini. Iya, yang kau tanyakan apa? Nah, abang lihat nggak itu? Ada yang meninggal, ada yang hanyut rumahnya. Terus? Tahu nggak abang itu? Loh, ya terus yang kau pertanyakan apa? Kok nggak nyambung? Bukan nggak nyambung loh bang. Abang itu aja dari tadi, beginilah, begitulah, abang yang nggak tahu apa masalah Aceh itu. Justru karena ada masalah Aceh yang itu, kau pertanyakan maunya di Aceh diselesaikan ini bang. apa? Maunya presiden itu hadir. Oh Aceh itu begini masalahnya. Oh ini solusinya loh gitu. Loh. Maunya Aceh ini begini Kau apa? Ini lihat nggak solusinya loh. presiden datang ke Aceh? Presiden datang ke mana? Ke Medan, ke Sumatera Barat juga hadir. Loh. Nangani. Memang ada, betul memang Terus? ada, memang ada. Tapi kan ada nggak hari ini terrealisasi apa yang disampaikan itu? Terus yang sekarang kerja, bantuan sudah mengalir ke sana ini kebijakan dari siapa? Kebijakan dari siapa? Tolong steril kayak steril. Realita nggak Oke, bang? oke, Anwar macam ini Anwar. Sudah nggak nyambung. Anwar. Ngeyel pula kau. Bukan begitu bang. Tahan dulu Anwar. Oh. Anwar, tahan dulu. Dari tadi dulu, itu aja mutar begini begitu, nggak nyambung dia. Oke, Anwar tahan dulu. Macam kenapa turun dia? Jangan kasih turun loh, jangan kasih turun. Suruh diam dulu atau apa? Oke, Bang Hasan, dari tadi statement Tengku Agam. Kita lanjut dengan Tengku Agam dulu ya, Bang ya. Oke, Bang. Nah, kita lanjut lagi yang tadi yang kita bahas, Bang. Jadi kepotong nih. Jadi dari statement dari Tengku Agam tadi bahwasanya beliau tidak mengakui perwakilan yang melaksanakan MOU Helsinki. Coba mute-nya dibuka ini, mic-nya Pak Tengku Agam, biar kita enak nih ngobrol nih. Jangan buka dulu, abang ngomong dulu terus. Nanti udah abang sampaikan, baru dia tanggapi, gitu bang. Kita kan tektokan ini bang, biar enak. Kayak tadi kan, jadi kita butuh jawaban cepet gitu loh bang. Jadi gini, dari perjanjian MOU Helsinki itu Tengku Agam tidak mengakui karena itu cacat hukum. Yang kedua, perwakilan orang Aceh yang melaksanakan MOU Helsinki juga Tengku Agam tidak mengakui. Ya, sekarang kalau dalam posisi intern masyarakat Aceh yang jadi perwakilan melaksanakan MOU aja tidak diakui, terus kita yang orang luar ini terus memandang orang Aceh mana ini yang secara legal sah secara hukum.
Kita diskusinya sama siapa? Baik. Gitu loh. Oke. Udah, saya jawab kan disuruh buka ini. Ya, Saya tunggu. jawab. Ditahan dulu. Tahan dulu. Ya, tahan dulu, Bung Hasan. Saya tidak panggil Bapak karena Bapak itu budaya Soekarno. Oke, saya panggil Bung. Bung itu nasional dunia itu. Oke, satu. Di dalam perjuangan itu kalau tentara disebut desersi. Dia melanggar hukum institusi militer di suatu negara, disebut desersi. Di dalam HAM juga desersi sekalipun sipil, karena mereka tidak meminta persetujuan pimpinan tertinggi kekuasaan atau wali negara Aceh dan pimpinan Aceh Merdeka. Maka kita tidak akui. Persoalan di Aceh sudah dikelabui dengan berbagai propaganda mereka, itu urusan mereka. Maka hari ini mendapatkan pengakuan balik, mendapatkan legitimasi dari bangsa Aceh bahwa itu pembohongan. Pembohongan itu walaupun secepat kilat dia berlari, sedetik pun kebenaran itu akan dihilangkan oleh yang disebut dengan batil tadi. Wa qul ya qahzahal batinal batila kana zahuqa. Maksudnya, ketika kebenaran itu udah nampak hari ini, yang bohong itu akan sirna, Bang. Gitu, Bung Hasan. Mereka itu desersi, tapi bukan di dalam militernya, di dalam sipilnya. Itu namakan pengkhianatan terhadap hukum negara. Negara Aceh ya. Silakan. Halo Tengku, yang sekarang duduk di pemerintahan Aceh itu adalah rata-rata yang pro dengan isi MOU dan yang melaksanakan MOU. Lah sekarang kalau posisi Tengku berada di luar struktur itu, kita yang orang luar ini diskusi dengan Tengku ini kapasitasnya sebagai apa? Kan kita juga bingung kalau begini. Padahal internal masyarakat Aceh pun terjadi perpecahan seperti ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu aja belum stop di situ. Bagaimana dengan belum dengan tuntutan itu, gitu loh Tengku. Jadi kami minta Tengku biar diskusi ini juga mengerucut, tidak lari kemana-mana. Stop. Dengar dulu Tengku, belum selesai. Oke, udah. Biar diskusi ini mengerucut. Tengku harus selesaikan dulu di internal masyarakat Aceh, biar kita juga diskusi enak Tengku. Lanjut Tengku. Di dalam kaedah perjuangan Aceh Merdeka, tidak ada yang didiskusikan dengan penjajah atau pendatang haram. Karena status Indonesia di Aceh adalah penjajah dan pendatang haram. Sedangkan Aceh adalah pemilik negara Aceh. Ketika terjadi MOU di Helsinki, itu tidak mendapatkan persetujuan dari pucuk pimpinan Aceh Merdeka. Ketika ada anggota yang desersi, itu hukumannya luar biasa. Tidak perlu saya ngomong di sini. Itu ketentuan negara. Karena Aceh adalah negara yang sudah ada, itu disebut dengan established state, dan negara successor state, negara senambung. Jadi kalau kita merujuk pada sistem hukum negara Islam di Aceh, karena kita menganut ideologi Islam, mereka itu sudah mengkhianati hukum Islam dan hukum negara Aceh. Untuk apa kita berdiskusi? Kalau orang Aceh hari ini ditanya siapa yang berdiskusi, para pejuang Aceh masih cukup banyak. Sedangkan mereka segelintir yang menghilangkan nilai-nilai perjuangan. Mereka adalah desersi di dalam perjuangan. Ngerti? Kalau Indonesia mau berdialog, kita bukan berdialog karena posisi Indonesia adalah annexation, dia merampok dan menjarah Aceh. Jadi posisi Indonesia di Aceh adalah pendatang haram dan penjajah. Ketika kita meluruskan Aceh itu harus ada klausalnya, mesti dibawa ke dalam instrumen politik penyelesaian Aceh di PBB. Itu Anda harus ngerti. Ada 3 instrumen politik penyelesaian Aceh di PBB yang tidak perlu kami berperang dengan Indonesia, karena Indonesia tidak berhak tinggal di Aceh, karena tidak memiliki legalitas atau legal standing. Itu sudah saya jelaskan tadi kan. Begitu Bung Hasan, silakan lagi. Ya, saya jadi ketawa sendiri nih Pak Tengku. Karena apa? Kita berdiskusi atau pemerintah Indonesia ini mengadakan perjanjian atau perdamaian itu kan dengan pihak yang bersengketa pada saat itu, dengan perjuangan bersenjata, sama-sama bersenjata kan. Menurut versi orang Aceh, pada saat itu tentara Aceh adalah institusi yang sah dengan pemerintahan yang dari atas sampai ke bawah itu. Nah, begitu juga dari pihak Indonesia. Jadi kita anggap aja itu adalah sesuatu yang seimbang. Maka terjadilah itu MOU dengan difasilitasi oleh mati siapa itu lupa saya kan. Jadi kalau sekarang Tengku ada di pihak luar, orang-orang yang ada di situ, kita juga bingung Pak Tengku. Jadi
internal Aceh sendiri, ya kan, itu belum clear. Makanya kalau terjadi seperti ini, doktrinisasi yang nggak jelas seperti ini, ya kami wajar. Begitu Pak Tengku. Oke, begini Bung Hasan. Bung Hasan kan gini ya, saya kan menjelaskan dulu kan status. Kita kan kalau status jelas kan harus jelas ngomongnya. Ada landasan hukumnya, ada landasan yuridisnya kan, dan historisnya. Ini harus jelas dulu. Aceh itu negara yang dicaplok oleh Soekarno berdasarkan rayuan gombalnya, dasar rayuan air mata buayanya. Penyerahan kekuasaan pada saat setelah Perang Dunia Kedua, Daubereh itu dengan pusanya dia melakukan tindakan kekejian dan menghilangkan nilai-nilai negara yang sudah ada. Disinilah yang dipersoalkan oleh Tunku Hasan Ditiro. Sekalipun dia bangkit setelah 30 tahun kemudian, dari 45 ke 76. Oke, 29 tahun kemudian. Jadi ini harus dimengerti dulu. Kalau statusnya nggak jelas, kita nggak bisa ngomong. Sedangkan Indonesia di Aceh tidak memiliki legalitas seperti pencuri masuk rumah. Oke, bagaimana saya berdamai dengan pencuri? Ketika saya berdamai dengan pencuri, seakan-akan rumah saya itu milik pencuri. Karena posisi Indonesia di Aceh pencuri. Karena dia tidak memiliki hak di rumah kami, di negeri kami. Sedangkan orang MOU itu bagian daripada propaganda mereka. Itu penyusupan, namanya gam abal-abal, sempalan. Karena dia tidak menggunakan dasar hukum Aceh. Dia gunakan dasar hukum bandit. Karena yang di otaknya itu duit, pangkat, jabatan. Walaupun hari ini mendapatkan gubernur, DPR, menteri luar negeri, dan seterusnya. What is going on? Mereka itu tidak istiqamah kalau dalam bahasa Islam. Mereka itu tidak berpegang teguh kepada hukum Islam Aceh. Tidak berideologi Aceh, cuma berideologi Pancasila, pura-pura masuk GAM. Maka saya anggap 5 kelompok besar, 5 kelompok-kelompok MOU ini orang-orang yang mencederai nilai-nilai perjuangan dan mengkhianati hukum Islam Aceh. Ngerti nggak Anda? Karena status Indonesia di Aceh dia ilegal. Masuk ke negeri kami. Indonesia itu negara baru setelah Perang Dunia Kedua. Dia negara yang jauh sebelum Indonesia ada. Kami sudah ratusan tahun sudah ada. 800 tahun yang lalu sudah ada. Ngerti nggak? 825 tahun sudah ada kami. 1205 Aceh sudah terdiri kerajaan Samudra Pasai. Indonesia masih miskin dan merangkak, dia minta-minta sama Aceh dengan air mata buayanya Soekarno. Karena Abu Daubereh itu pengkhianat terhadap hukum negara Islam Aceh, dia bergabung tanpa dasar hukum. Dia bergabung, dia bukan pemilik negara Aceh, maka ditentang oleh Tunku Hasan. Ketika hari ini Tunku Hasan ditipu oleh kelompok-kelompok itu juga, namanya pengkhianatan terhadap hukum negara Aceh. Kalau Anda tidak tahu menjelaskan legalitas, legal standing, percuma Anda berdebat dengan saya. Tapi saya pahami, tujuan saya bukan untuk Anda, tapi untuk yang dengar 1000 orang itu. Supaya mereka mengerti apa status Aceh di Aceh. Status Aceh di Aceh, bangsa Aceh adalah pemilik Aceh. Indonesia adalah pendatang haram dan penjajah di Aceh. Itu berdasarkan yuridis, berdasarkan historisnya. Indonesia negara baru. Kita negara tua yang sudah ada. Kita bukan negara miskin Aceh, tapi dimiskinkan oleh Indonesia menjadi provinsi miskin ketika dia annexation, menduduki Aceh itu dan merampok Aceh. You understand about that? You have to learn more, please. Tengku Agam, statement yang Anda sampaikan yang sama seperti saat ini yang Anda sampaikan, itu udah pernah Tengku sampaikan belum sama di depan Mualim? Atau sekarang yang menduduki pemerintahan Aceh? Sudah masuk ke sumsum mereka, ke otak-otak mereka, tapi karena udah setan di dalam tubuhnya, mereka tidak bisa menerima kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena mereka penuh dengan bayang-bayang munafik. Oke? Sekarang Mualim Islam atau bukan, Tengku? Kan tanya sama saya. Oke, Bakan. Yang saya lihat Mualim itu juga dulu. 2 kali syahadat. Jangan bilang begitu, Tengku. Hasan, Gak boleh begitu. dengarkan saya ngomong ya, dengarkan saya ngomong sebentar. Ini Burak Mila yang ngomong. Jadi kamu yang ingin kamu tanyakan itu adalah untuk membuka apa-apa yang perlu kamu dengar. Jadi yang perlu penjelasan dari Indonesia hari ini, kami adalah semua GAM yang ada di Aceh
Di saat satu perjanjian bisa dikatakan sah perjanjian tersebut, tetapi sampai hari ini kenapa Indonesia tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian tersebut? Nah, di saat itu tidak diberikan kepada kami yang telah berdamai, ya, maka hari ini kami akan menuntut suatu kemerdekaan kepada negara-negara luar ingin mendukung Aceh untuk merdeka. Kenapa? Satu perjanjian pun di antara GAM dan RI, satu poin pun tidak selesai sampai hari ini. Jadi Anda jangan menanya siapa itu Malim, oh Islamkah, apakah itukah, nggak ada urusan sama Anda, ya, nggak ada urusan sama Anda. Yang disampaikan Tunku Agam itu adalah jati dirinya Gerakan Aceh Merdeka. Oke, Bang Muramilah. Oke, ini ada tamu kita 2 orang lagi. Selamat malam Dr. Azhari, selamat bergabung di Room Presiden. Salam kenal Dr. Azhari. Dr. Azhari. Oke, Dr. Azhari enggak dimonitor. Oke, selamat malam Aceh Negara Konoha. Selamat bergabung. Salam kenal Dok. Aceh Negara Konoha. Ya, selamat malam, dan selamat bergabung. Terima kasih atas kesepakatan untuk malam ini, dan terima kasih telah memberi kesempatan buat saya di dalam room presiden. Nah, begini, mengenai masalah perdamaian MOU Helsinki dan penjajahan Indonesia Konoha terhadap Aceh Konoha begitu. Begini, ini saran saya. Kalau memangnya misalnya Bung Hasan ingin mempublis sesuatu yang disampaikan, publislah yang baik. Jangan tanya sama kami masalah Mualim itu Islam atau tidak. Kami tidak bisa menjawab karena semua yang ada di Aceh orang Islam, kecuali dia lahir dari rahim Cina. Begitu Bung Hasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Aceh Negara Konoha. Dr. Azhari, dimonitor Dr. Azhari. Salam kenal, selamat bergabung di room Bapak Presiden. Salam kenal Dr. Azhari. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak Presiden, walaupun presiden yang abal-abal ceritanya. Asli dari mana Dr. Azhari? Dari Aceh, saya orang Aceh. Salam kenal Bang. Ya, salam kenal juga. Salam kenal, salam merdeka Bang. Ya, merdeka Bang. Oke, lanjut Bang. Ya, silakan untuk yang lainnya, nyimak dulu Bang, baru masuk ini bangun tidur. Oke, nyimak dulu pun tak apa, janji jangan itu ah. Oke, Bang Nasir, dimonitor Bang Nasir. Bang Almun Nasir. Lanjut dengan banyak. Lanjut, oke, dilanjut tak apa. Nanti jangan dikasih kesempatan ah. Seakan nanti Bang Hasan dengan Tunku Agam saja yang bernarasi dan yang menanggapi. Bang yang Lungki ya, mungkin kita pernah berkomunikasi dari jauh-jauh hari, mungkin kamu kantonan. Tunku Agam, dia mengenai Aceh, yang dahkan mengenai Aceh, nyo sianwa hai rupa apa mengenai Aceh. Jino wate terjadinya PJ di Aceh, DPD dimanapun, mandum yang pegang sejarah-sejarah Aceh dihapuskan. Bertujuan untuk apa? Nyan lun pengen tahu bacut Tunku Agam. Nah, sini jelaskan lagi contoh simpang KKA di kantongonyo, rumah gedung di kantongo masjid lagi PD ya. Nyan sini jelaskan apa tujuan nyan, apa untuk tujuan uke akan dimusnahkan mandum orang Aceh. Lagi nasi lebih pemahaman Tunku Agam bacut. Tunggu Ramlogi. Oh, Bang Agam, 20 scan. Saya ada satu tamu, saya sapa tamu dulu. Izin Tunku Agam ah. Nanti jangan tamu pun lama menunggu. Oke, Bang Jody, selamat malam. Selamat bergabung di room Presiden Bang Jody. Salam kenal Bang Jody. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asli dari mana Bang Jody? Dari Sumatera lah. Dari Sumatera. Salam merdeka Bang. Yo, salam mereka sama-sama. Oke, Bang Jody, walaupun baru naik, ada pertanyaan macam mana biar Tunku Agam sekali menjawab ataupun nggak ada, tahan dulu Bang Jody.
Ini sekedar menanggapi dulu, bisa Bang Lalungki menanggapi? Kalau ingin menanggapi tahan dulu karena ada satu pertanyaan dari negara Aceh Konoha tadi, biar Tengku Agam menjawab pertanyaan Aceh negara Konoha dulu. Izin tahan dulu Bang Jody ya. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Bang Jody. Oke, izin Tengku Agam. Tengku Agam boleh menjawab apa pertanyaan Aceh negara Konoha tadi, Tengku Agam. Ya, terima kasih. Luar biasa Tengku Lamlungki menjadi moderator internasional. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Handai Tolan yang baru tiba. Apalagi ada Panglima Burak Mila yang saya muliakan. Panglima. Siap. Amin. Jadi begini, bahasa Aceh apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu judung Agam karena penonton di Miyub 1200 lebih yang reka raliku ramelom kan. Bahasa Melayu karena ada kekuasaan pun nyanjar jame gede Tengku Agam. Oke, lanjut Tengku Agam. Oke. Jadi kepada Tengku Aceh negara Konoha, pertanyaan itu memang tidak bisa dijawab apple to apple. Artinya ditanya A jawab B, bukan. Ini kan persoalan politik propaganda Indonesia di Aceh. Karena Indonesia di Aceh, dia merasa harus dijaga Aceh itu jangan sempat lepas. Seperti dia jaga seekor burung cendrawasih yang begitu indah. Sekalipun burung itu tidak makan, tapi tetap dijaga walaupun nanti burung itu akan menjadi mayat. Karena ketika nanti burung itu menjadi mayat, pasti yang diambil untungnya adalah warna-warni sayapnya, warna-warni pinggangnya, warna-warni bulunya, warna-warni tubuhnya. Sekalipun sudah mati, apa juga Aceh masih indah di mata mereka. Karena memang mereka tidak pernah melihat Aceh. Maka diajarkan oleh Belanda kepada babunya untuk menguasai Aceh. Karena Indonesia adalah babu daripada Belanda. Jadi persoalan semua tempat bersejarah, tempat penindasan, tempat penyiksaan bangsa Aceh seperti di Rumah Gedung atau di Simpang KKA, berapa titik yang diakui oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara, karena Presiden memiliki 3 jabatan penting di negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila yang dengan sistem demokrasinya. Presiden adalah panglima tertinggi. Kedua, Presiden adalah kepala negara. Presiden adalah kepala pemerintahan di dalam sistem demokrasi Indonesia. Artinya, Presiden Jokowi pada tanggal 12 Maret 2023, dia mengakui ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Walaupun tidak dituduh, tetapi ujung-ujungnya arahnya ke Soeharto. Karena diakui terjadi pelanggaran HAM berat di Aceh akibat daerah operasi militer yang dijalankan oleh Soeharto. Terjadi penindasan kemanusiaan yang disebut dengan crime against humanity. Ditindas bangsa Aceh dengan berbagai operasi intelijen, berbagai operasi TNI. Akhirnya orang Aceh berdarah-darah sampai hilang nyawanya, ditelan oleh kekejaman abuse of power the military system Indonesia yang dilakukan oleh rejim Soeharto. Akhirnya, apakah dengan pencitraan Jokowi? Apakah dengan gaya Jokowi? Akhirnya Jokowi pun mengakui pelanggaran HAM terhadap korban PKI. Saya tidak menuduh bahwa mereka itu cinta PKI, itu urusan mereka. Yang diakui cuma 3 titik, padahal beribu titik di Aceh itu. Darah bangsa Aceh sudah penuh dengan, bumi Aceh penuh dengan darah-darah. Tulang belulang bangsa Aceh yang dibunuh oleh Indonesia. Sudah kita bisa pagar wilayah Aceh itu dengan tulang-tulang yang sudah melayang nyawanya. Betapa kejamnya Indonesia terhadap bangsa Islam Aceh. Tapi masih ada orang Aceh yang munafik. Ditutup mic le, nyo cukup laga nyo, generasinya. Jadi apa yang dilakukan hari ini dibungkam, dihilangkan bentuk penindasannya, artinya dihilangkan bentuk-bentuk sejarah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat akan menjadi sejarah itu karena tempat penyiksaan seperti Rumah Gedung, Simpang KKA dan tempat-tempat lain. Di Bumi Flores, Bumi Kepuk yang diakui oleh Jokowi cuma 3 tempat. Rumah Kepuk di Aceh Selatan, Simpang KKA dan Rumah Gedung. Di Rumah Gedung itu tempat penyiksaan.
Karena yang menyiksa itu bukan manusia, tetapi segala berbulu domba, tapi wajahnya manusia. Manusia londo ireng. Begitu kejamnya mereka terhadap bangsa Islam Aceh. Akhirnya dileburkan, dihancurkan, dimusnahkan, dihilangkan, dan dengan segala bentuk kekuasaannya, dan dibantu oleh lami-laminya, oleh pengikut-pengikutnya, oleh ante-antenya di Aceh itu yang tidak bermoral, yang tidak berlandaskan pemikiran Islam, tetapi Islam munafik, Islam Yahudi, kalau bahasa kasarnya. Apa yang terjadi hari ini? Itulah program penjajah, itulah program penindas. Setiap ada kejadian, dihilangkan sejarahnya, dihilangkan kulturnya, dihilangkan adat istiadat bangsa asli, sehingga bangsa asli Aceh itu akan hilang dan punah dengan berbagai propagandanya. Itu terjadi proxy war, dan psikologi bangsa Aceh tidak pernah disembuhkan, tidak pernah dibuat recovery. Tidak ada. Yang ada cuma proyek demi proyek, rapat demi rapat, setelah rapat ada rapat. Itulah kerja-kerja ante-ante penjajah yang ada di Aceh. Dia bertopeng Islam tetapi otaknya Israel. Jadi tindakan pemusnahan, tindakan penghilangan bentuk penyiksaan itu namanya program penjajah di atas tanah jajahan anak jajahannya. Program penjajah di atas tanah jajahannya, program penjajah di atas anak jajahannya. Karena dasar pemahaman mereka hanya satu, ingin merusak dan merusak. Dirusak sejarah kita, dirusak moral kita, dirusak semuanya. Sehingga hilanglah sejarah bangsa Aceh, hilanglah sejarah bangsa Islam Aceh. Akhirnya akan menjadi sejarah Indonesia Raya, sejarah Pancasila. Dihilangkan Islam aslinya orang Aceh, dijadikan Islam Pancasila, dijadikan Islam merah putih, dijadikan salam Pancasila, dijadikan Islam Nusantara. Tahukah Anda sebagai bangsa Aceh? Kenapa Anda ingkar kepada nenek moyangmu? Kenapa ingkar kepada Islam? Kenapa ingkar kepada Allah? Maka Islam di Aceh hari ini perlu dipertanyakan, benar-benar dia mukmin sejati atau tidak? Kenapa dia tidak lawan itu? Penindasan dan penjarahan serta penghilangan bukti-bukti sejarah yang dilakukan oleh kelompok pendatang haram dan penjajah di Aceh. Demikian, terima kasih. Oke, Tengku Agam Atawah atas pernyataan Aceh Negara Konoha, pertanyaan yang cukup luar biasa, jawaban pun yang cukup luar biasa yang telah dijawab oleh Tengku Agam Atawah. Oke, semiskin tetap, selamat malam, selamat bergabung di Room Presiden. Salam kenal semiskin. Semiskin tetap. Dimonitor semiskin tetap. Oke, belum dimonitor. Mungkin HP-nya nggak dikasih naik di atas, tinggal di bawah. Tak apa, tunggu dulu. Bang Jody. Tadi Bang Jody ada mengatakan ingin menanggapi pernyataan siapa tadi Bang Jody. Lanjut Bang Jody. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bung Hasan, ini kan saya tangkap tadi kan narasi Bung Hasan kan. Jadi yang saya tangkap seakan-akan ini ya, MOU itu kan suatu halangan bagi bangsa Aceh untuk minta merdeka lagi. Jadi begini Bung Hasan, ini seandainya ya, seandainya pemerintah pusat ya mengimplementasikan, merealisasikan semua poin-poin MOU Helsinki, Aceh jadi sejahtera, jadi makmur ya, jadi hebat lah. Itu bukan sebuah pantangan juga ya, sah-sah saja Aceh minta merdeka. Jadi orang Aceh, bangsa Aceh minta merdeka itu bukan karena miskin, bukan juga karena kaya, bukan. Itu karena prinsip, karena ideologi, karena historis, sejarah, semuanya itu ada di situ. Kemudian alangkah bagusnya Bung Hasan, ini menurut saya ya, sebaiknya itu semua bangsa-bangsa yang ada di Nusantara itu harus seperti Aceh, berani melawan penjajahan. Kenapa? Karena nasionalisme itu tidak ada manfaatnya untuk bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Saya tengok, ini saya contohkan ya, berapa banyak itu hasil bumi ya, sumber daya alam baik yang ada di atas bumi, yang ada di dalam perbumi, katakanlah di Sumatera, di Kalimantan ya, di Sulawesi, berapa banyak yang didapatkan oleh orang-orang pribumi ya kan, nihil kali itu ya, sangat kecil. Berapa besar yang didapatkan oleh pemerintah pusat, juga sangat kecil. Yang banyak siapa juga ada untung, para oligarki. Jadi nasionalisme ini adalah bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan mereka, para mafia, para bandit, dan para oligarki itu yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu. Lanjut.
Oke, Bang Jody, terima kasih. Bang Hasan tahan dulu, mungkin Bang Hasan ingin menanggapi karena yaitu pernyataan Bang Jody tadi dia ada menyebutkan nama Bang Hasan. Tapi tahan dulu Bang Hasan ya, karena ada tamu kita 2 orang. Oke, selamat malam Bang RRI, salam kenal Bang RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bos. Oke, pagi Bang RRI, salam kenal. Dari mana Bang RRI? Saya Jakarta, Bang. Jakarta, salam merdeka Bang. Salam merdeka. Oke, tahan dulu Bang RRI ya, karena Bang RRI pun baru naik. Bang Abda Armada, selamat malam. Bang Abda Armada, selamat malam Bang Abda. Oke, apa Bang Hasan? Macam mana Bang Hasan dari pernyataan Bang Jody tadi karena ada menyinggung nama Bang Hasan tadi? Bang Hasan? Ya. Halo. Ya, Bang Jody, salam kenal Bang Jody. Ya, gini Bang Jody. Sekarang kalau memang masyarakat Aceh punya prinsip mau sekarang tidak sejahtera ataupun nanti akan kaya raya, ujung-ujungnya akan tetap merdeka, yang ada konflik ini nggak bakalan berakhir Bang Jody. Kita akan selalu ribut, kita akan selalu gaduh. Jadi terus tujuan apa? Tujuan perjuangan yang dulu sampai berdarah-darah itu apa? Kalau ujung-ujungnya tetap bergaduh, masyarakat minta merdeka, pemerintah nggak mau lepas, yang ada perang dan perang lagi. Sampai kapan itu terjadi? Gitu Bang Jody.